عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan biografi singkat dari Rasul alaihi salatu wassalam beserta perjuangan dakwahnya sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjut kepada bagaimana beliau menyebarkan risalah ke seluruh umat manusia. Ada beberapa poin yang kita bahas di dalam bab ini. Pertama, umum risalatihi sallallahu alaihi wasallam li jami'il umam. Pertama, keumuman risalah beliau untuk seluruh umat, seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Quraisy semata-mata, bukan hanya untuk orang Arab semata-mata, tapi untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, tidak ada dalam Al-Quran seruan hanya ke orang Arab saja, tapi umum. Ya ayuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Baik manusia bangsa Arab ataupun bangsa Ajam. Atau dengan seruan lain, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Baik orang yang beriman itu orang Arab ataupun non-Arab. Jadi ini menunjukkan umumnya risalah beliau. Berfirman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 15 dan 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab, telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal dari apa-apa yang kalian sembunyikan dalam kitab dan banyak hal yang kalian lewatkan. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Allah memberi cahaya dengan kitab ini. Allah memberikan hidayah dengan kitab ini. Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan-jalan keselamatan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah dan menunjuki ke jalan yang lurus. Dalam surah Saba 28 Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kabar gembiranya berupa adanya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat
dunia sampai akhirat. Adanya nikmat kubur, adanya kenyamanan di hari akhirat sampai berakhir di surga. Ada juga peringatan berupa azab di dunia, di alam kubur, penderitaan di padang mahsyar sampai azab neraka. Ayat ini menunjukkan Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia di setiap zaman setelah zaman beliau alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan risalah yang beliau bawa bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia di setiap tempat dan setiap zaman, terus berlaku sampai hari kiamat. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang hanya diutus kepada kaumnya saja. Makanya Nabi Musa diutus ke kaum Bani Israel. Wa idh qala Musa ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata, wahai kaumku, hanya kepada kaumnya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Ingat ketika Isa bin Maryam berkata, hei bani Israel, hanya ke bani Israel. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, umum kepada seluruh manusia. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tak ada seorang pun yang mendengar berita tentang aku dari kalangan umat ini, baik dia beragama Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dan hadis tentang keutamaan Nabi SAW yang salah satunya risalahnya bersifat universal banyak. Salah satunya dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, wa kana an-nabiyyu qabli yub'atsu ila qaumi khasatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Nabi sebelum aku hanya diutus kepada kaumnya saja khusus, sedangkan aku diutus ke seluruh manusia. Sebelum lanjut ada iklan dulu nih. Mobil Grand Livina dengan nomor D1036 SR harap dipindahkan, menghalangi jalan. Sekali lagi, mobil Grand Livina dengan nomor Delta 1036 SR mohon segera dipindah sebelum digambok. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Lalikai, dan hadis ini dinilai hasan karena banyak hadis pendukung. Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Musa hidup sekarang,
Maksud sekarang itu di zaman Nabi SAW. Maka tidak halal baginya. Tidak dibolehkan baginya. Kecuali mengikuti aku. Dalam riwayat lain juga sanadnya Hasan, "Lau kana Musa hayyan wattaba'tumu wa taraktumuni la dhalaltum." Seandainya Musa masih hidup, lalu kalian mengikuti dia dan meninggalkan aku, maka pasti kalian sesat. Karena Musa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Semua ajarannya tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut Nabi Musa, sesat dengan meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Muslim berkata Nabi SAW tentang Isa, anna Isa yanzilu hakaman bi syari'atina. Muhammad SAW yuqimu kitab Allah wa sunnata Rasulillah SAW. Fala nasikha wala mughayyira li syari'atihi wala yasa'u ahadan al-khuruj anha walillahil hamdi wal minnah. Isa di akhir zaman nanti turun sebagai hakim yang menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, menegakkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Isa kelak turun bukan sebagai penghapus, perubah, pengganti bagi syariat ini. Oleh karena itulah, maka syariat Nabi SAW bersifat universal, umum untuk seluruh manusia di setiap tempat dan setiap zaman. Inilah poin yang pertama. Kedua, isi poin dakwah Nabi SAW adalah pertama, bahwa Nabi SAW sebagai mubaligh, penyampai dari Allah tentang wahyu yang Allah turunkan. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu pun dalam syariat yang bersumber dari ra'yunya dalam hal penyampaian risalah. Yang beliau lakukan tiada lain kecuali hanya menyampaikan risalah dari Allah kepada seluruh manusia, membacakan kepada manusia ayat-ayatnya, mengajarkan kepada mereka hikmah, dan inilah makna posisi atau status beliau sebagai utusan Allah. Perintah dan larangan Nabi adalah perintah Allah dan larangan Allah. Semua informasi Nabi SAW, kisah-kisah yang beliau sampaikan adalah informasi dan kisah yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, siapa yang mentaati Nabi SAW, berarti dia mentaati Allah. Siapa yang durhaka kepada beliau, berarti durhaka kepada Allah. Siapa yang mendustakan beliau, berarti mendustakan informasi dari Allah, karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Beliau hanya menyampaikan wahyu, tidak menambah, mengurangi, apalagi merubah. Allah berfirman, in alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu, hai Muhammad, kecuali hanya menyampaikan. Makanya wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang disampaikannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan bila beliau berani menyampaikan pendapat pribadi, lalu di atas namakan ini wahyu dari Allah, beliau bisa dihukum mati ketika itu juga dengan cara diputus urat lehernya.
Kata Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-ada, ngarang-ngarang sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Nabi diancam oleh Allah SWT. Makanya beliau tidak pernah menyampaikan risalah dari pendapat pribadi atau hawa nafsunya. Semua yang disampaikannya itu adalah wahyu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu an. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulannal jannatu bi syafa'ati rajulun laisa binabiyyin mislal hayyain atau misla ahadil hayyain Rabi'ah wa Mudhar. Faqala rajulun ya Rasulullah wa ma Rabi'ah wa Mudhar? Qal innama aqul ma uqawwal. Akan masuk ke surga dengan syafaat bi syafaati rajulin, dengan syafaat seseorang yang bukan nabi. Terus disebut seperti dua kota atau salah satu di antara dua kota, Rabi'ah dan Mudhar. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa Rabi'ah dan Mudhar? Kata Nabi, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan kepadaku dari Allah SWT. Lalu Ibnu Umar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy faqalu innaka taktub kulla syai'in tasma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu fil ghadab wa ridha. فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku selalu menuliskan apapun yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menjaganya, menghafalnya, dan memelihara dalam bentuk tulisan. Penulisan hadis di zaman Rasul SAW sudah ada. Salah satunya dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW tidak melarang. Lalu dia dilarang oleh orang-orang Quraisy, para sahabat dari Quraisy. Mereka berkata, kamu menuliskan segala yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, kadang berbicara dalam keadaan marah, kadang berbicara dalam keadaan ridha. Jangan tulis semua. Akhirnya aku berhenti menulis. Sampai aku sampaikan berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Tulis olehmu. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Beliau terjaga ucapannya dari kekeliruan, kesalahan, ya, sehingga ini menunjukkan bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan. Tidak lebih, tidak kurang, tidak dirubah. Dan semua yang beliau sampaikan adalah wahyu. Inilah poin pertama dari isi risalah beliau. Beliau hanya mubaligh dari Allah. Penyampai wahyu dari Allah ke
tengah umat manusia. Kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam balagha jami'a ma ursila bihi lam yaktu minhu harfan wahida. Wajib kita yakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua risalah. Tak ada satu huruf pun yang disembunyikan. Semua yang harus disampaikan sudah disampaikan. Berfirman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al, fama balagta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu. Untuk menyampaikan semua. Dan pasti beliau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, dia berkata, Qultu li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hal indakum syai'un minal wahyu mimma laysa fil Qur'an? Kata Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kalian punya sesuatu wahyu selain Al-Quran? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, la walladhi falaqal habbah wa bara'an nasmah ila fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi sahifah. Tidak ada demi Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian menjadi pohon, yang telah melepaskan ruh dari jasad. Tidak ada wahyu lain kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang tentang Al-Quran dan apa yang ada di dalam lembaran catatan ini. Lalu aku bertanya, wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada dalam lembaran catatan ini? Beliau menjawab, al-aql wa fakakul asir wa al yuqtalu muslimun bikafir. 3 poin. Pertama akal, kedua pembebasan tawanan, ketiga tidak boleh dibiarkan seorang muslim dibunuh oleh seorang kafir. Hanya itu. Tidak ada wahyu yang lainnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan satu riwayat dari Harun bin Antarah, dari bapaknya yaitu Antarah. Dia berkata, Kuntu inda ibni Abbas radhiyallahu anhuma faja'a rajulun. Aku sedang berada di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu bertanya, Inna unasan ya'tuna fayukhbirunana anna indakum syai'an lam yubduhu Rasul sallallahu alaihi wasallam linnas. Orang ini berkata, orang-orang berkata kepadaku bahwa mereka menyampaikan berita kepada kami bahwa engkau memiliki sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Ada isu begitu, ada rumor begitu. Kepada banyak orang tidak disampaikan, kepada Ibnu Abbas disampaikan. Apa jawab Ibnu Abbas? Alam ta'lam anna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik
wa illam taf'al fama balagta risalatahu. Kata Ibnu Abbas, tidakkah kamu tahu bahwa Allah berfirman, hai Rasul, sampaikan olehmu apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau kamu tidak melakukannya berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Jadi itu tidak benar, dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada wahyu yang oleh Nabi dikhususkan diberikan kepada seseorang. Secara langsung enggak ada. Itu di zaman Nabi masih hidup, para sahabat yang paling utama dengan kadar ketakwaan dan keimanan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya, tidak diberi informasi spesial hanya kepada dia, enggak ada. Semuanya sama. Makanya kalau ada orang-orang zaman terkemudian mengklaim didatangi oleh Rasul SAW dalam mimpi lalu diajari begini yang tidak diajarkan kepada umumnya manusia. Yang paling konyol menyangka, meyakini didatangi oleh Nabi dalam keadaan sadar. Tidak mimpi lalu oleh Nabi diajari begini begitu. Lalu disampaikan kepada orang, ini dari Nabi. Kekonyolan yang paling konyol, mustahil. Berarti Nabi tidak menyampaikan ke manusia. Berarti melanggar ayat tadi. Ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah 67, hai Nabi, sampaikan kepada manusia apa yang diturunkan kepadamu. Kalau enggak, kamu khianat. Itulah poin yang kedua, yaitu bahwa Nabi SAW telah menyampaikan semua ajarannya tanpa disembunyikan walaupun hanya satu huruf. Semuanya sudah tersampaikan kepada umat manusia. Ini poin kedua. Poin ketiga. Anna hadzal ladzi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an Rabbih ta'ala huwa jami'u dinil Islam mukmalan muhkaman lam yabqa fihi naqsun biwajhin minal wujuh fayahtaju ila takmil. Poin ketiga, risalah yang disampaikan oleh Nabi dari Allah Azza wa Jalla adalah seluruh ajaran Islam ini sudah sempurna. Tak ada sedikit pun kekurangan dari aspek manapun sehingga perlu disempurnakan. Enggak. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Dalam surah Al-An'am 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami lewatkan dalam kitab Al-Quran ini. Penjelasannya semuanya telah disampaikan secara rinci dan detail tanpa ada yang kelewat. Allah sendiri yang menyatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Sebagaimana al-imamu mubin, imam yang nyata, yang jelas. Makna imam di sini adalah kitab catatan amal. Amal manusia. Kadang-kadang amal manusia, buku catatan itu disebut dengan sebutan imam. Dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat kami panggil semua manusia dengan imam mereka. Imam itu maksudnya kitab Al-Quran. Sebab ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, siapa orang yang menerima kitab dari sebelah kanannya maka dia bahagia. Para ulama menyebut kitab buku catatan amal dengan sebutan imam. Karena kitab itu nanti yang akan menuntun orangnya ke surga atau ke neraka. Tergantung isi kitabnya.
Semua manusia dipanggil bersama imamnya. Tapi oleh sebagian orang ayat ini diartikan semua manusia akan dipanggil beserta imam mereka. Ayo kamu imam kamu siapa? Lalu digiring kepada imam kelompok. Dia memahami ayat dengan ro'yu, dengan ambisi, obsesi untuk kepentingan golongannya. Lalu keliru, salah. Karena dua, mungkin karena kebodohan. Ketidaktahuan disangkanya imam di sini pemimpin kelompok. Atau kedua, dia tahu bahwa imam di sini maksudnya kitab. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Tapi dia sengaja belokkan untuk menggiring opini orang sesuai dengan pemahaman hawa nafsunya. Dua-duanya musibah, ya. Kalau dia bodoh itu musibah besar. Kalau dia tahu tapi sengaja diselewengkan, musibahnya jauh lebih besar lagi. Yang jelas dua-duanya musibah. Nah, ada lagi kitab yang menjadi imam dalam arti induk seluruh catatan, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi akan terjadi sampai kiamat sudah tercatat. Itu terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang inna awwala ma khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Pena, bukan kolam renang. Pena, pulpen. Lalu Allah berfirman, uktub, tulis oleh. Dia bertanya, famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulis olehmu segala kejadian yang akan terjadi sampai kiamat. Lalu di kolam itu menuliskan apa? Semua kejadian. Setelah tertulis sudah. Pena, tinta sudah mengering. Pena sudah diangkat. Tak ada lagi penambahan catatan takdir. Makanya ketika manusia mengalami musibah atau melihat ada kejadian apapun di bumi ini tidak menimpa dia. Tapi itu musibah bagi orang lain. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Surah Al-Hadid 22 dan 23. Musibah apa saja yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian tidak akan terjadi. Kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Maksudnya Lauhul Mahfuz disebut Al-Imamul Mubin. Kitab induk yang nyata. Semua sudah tertulis. Ini adalah catatan kehendak Allah yang kauni. Semua sudah ditulis. Maka fakama annal imamal mubin qad ahsa kullama huwa kain kama 'allamahu Allah azza wa jalla. Fakadzalika huwal Qur'an wafin syafin kafin muhitum bi jami' usulis syariah wa furu'iha wa aqwaliha wa a'maliha wa sirriha wa alaniyatiha. Maka demikian juga kehendak Allah yang syar'i. Ada dua kehendak Allah. Kehendak Allah yang kauni berupa semua ketetapan Allah di alam ini takdir. Tak ada yang kelewat. Ditulis semuanya. Di Lauhul Mahfuz. Kedua, kehendak Allah yang syar'i. Maksudnya berupa syariat. Agamanya. Itu kehendak Allah yang syar'i. Maka sebagaimana kehendak Allah yang kauni, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Demikian juga Al-Quran mencukupi seluruh aturan syariat bagi manusia. Cukup? Ya cukup. Baik menyangkut pokok-pokok syariat ataupun cabang-cabangnya. Mengatur masalah yang berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan.
yang tersembunyi di dalam hati, di dalam dada, di dalam jiwa, ataupun yang terang-terangan, yang tersembunyi di alam syahadah atau yang terlihat. Di alam syahadah itu alam nyata tapi tersembunyi seperti yang kita tidak lihat. Kuman, virus, bakteri, terus bagian dalam tubuh manusia tersembunyi kan. Tapi masih alam nyata. Ataupun yang terlihat oleh indera kita, oleh penglihatan kita. Semuanya itu aturan yang berkaitan dengan tentang semua itu telah diterangkan secara mencukup oleh Al-Quranul Karim. Maka siapa orang yang merasa tidak cukup dengan Al-Quran, merasa Al-Quran itu tidak memenuhi seluruh kebutuhannya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencukupi hawa nafsu orang tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau kitab yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam hal ini terdapat rahmat dan peringatan hanya bagi kaum yang mukmin. Siapa yang merasa tidak cukup dengan Al-Quran, ada dua kemungkinan. Pertama, jahil, dia bodoh. Karena bodoh tidak tahu bahwa Al-Quran itu mencakup seluruh kebutuhan, kepentingan hidup, hajat hidup manusia. Lahir batin, individu ataupun kelompok, dunia sampai akhirat. Dia merasa ini gak cukup. Memang pemahaman dia yang kurang, bodoh. Disangkanya ini kurang. Lalu ditambah dari hawa nafsunya, dari akalnya, atau dirubah. Lalu dia mengatakan, yuk beragama dengan akal sehat. Sehat menurut dia. Keliru besar. Nggak boleh beragama dengan akal. Beragamalah dengan wahyu, Quran dan sunnah. Agama ini Allah yang turunkan, bukan produk manusia. Makanya banyak dalam Al-Quran sunnah yang nggak terjangkau dengan akal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan, "Lau kana hadzal dinu ala ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama ini berdasarkan akal, ra'yu, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah yang lebih kotor mungkin menginjak najis. Kalau bagian atasnya tidak. Tapi aku melihat Rasul SAW mengusap bagian atas dari sepatunya. Bertolak belakang dengan cara berpikir akal sehat, kata manusia akal sehat. Sehat menurut dia nggak sehat menurut Al-Quran. Akal sehat, kesehatan akalnya diukur dari sejauh mana akal ini mengikuti Quran dan Sunnah. Semakin mengikuti Quran Sunnah semakin sehat, semakin bertolak belakang dengan Quran Sunnah semakin sakit dia, semakin tidak sehat. Beragamalah dengan Quran Sunnah. Taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian yang akan sesat selama. Itu kitab Allah dan sunnah Rasul. Tidak pernah mengatakan akal sehat. Enggak. Sehat tidaknya akal tergantung dari sejauh mana akal ini mengikuti Quran Sunnah. Semakin berpegang, terikat kepada Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya ya, itu para ulama.
Selama itu makin sehat akalnya. Ya, sebagaimana kalau kita sekarang tidak memahami ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, sikap yang sesuai dengan akal kita gimana? Ikuti para dokter yang ahli di bidang itu. Jangan mikir sendiri. Kalau kita tidak mengerti dunia otomotif, mesin mobil, motor, ya, bagaimana sikap yang sesuai dengan akal kita? Ikuti para ahli mesin, montir gitu. Mereka tahu teori dan sering praktek. Jangan kita bongkar sendiri itu mobil, itu motor yang rusak. Tambah hancur, tambah rusak. Ya enggak? Kalau umpamanya barang elektronika kita rusak. TV, komputer, ya, kulkas, HP gitu ya. Bagaimana sikap yang sesuai dengan akal sehat? Bukan ngebongkar sendiri, saya juga punya akal. Lalu akalnya digunakan membongkar itu. Bisa? Nggak bisa. Akal bukan alat. Untuk membongkar kerusakan TV, kayak kerusakan komputer. Apa alatnya? Ilmu tentang elektronika. Akalnya kalau kosong dari ilmu tentang elektronika nggak bisa apa-apa, tambah rusak. Akal itu hanya wadah dari alat dan alatnya adalah ilmu. Isikan dulu nih akal kita dengan ilmu, baru bisa akal ini berfungsi secara sehat. Kalau kita ingin tahu pengobatan dan penyakitnya, isi akal kita dengan ilmu kedokteran. Baru akal kita akan memahaminya. Kalau kita ingin tahu masalah permesinan, kuliah dulu jurusan mesin dan praktek di sana. Baru akal kita akan berfungsi maksimal. Kalau kita ingin faham Quran dan Sunnah, isikan dulu ke akal kita ulum syar'iyah. Ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah. Pelajari dulu bahasa Arab. Pelajari nahu sharaf balaghah. Pelajari ulumul Quran. Tidak semua yang bisa berbahasa Arab langsung bisa menafsirkan Quran. Enggak. Orang Arab semua ngerti bahasa Arab. Tapi apakah mereka semua mau fasir? Enggak. Butuh ilmu tertentu. Ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Itu alatnya. Isikan itu ke otak, ke akal kita. Baru berfungsi secara sehat. Ini otaknya bodoh tentang ulum syariah. Dipakai langsung memahami Quran Sunnah dengan kebodohannya. Lalu dia bilang itu akal sehat. Itu akal sakit. Ya. Jadi Al-Quranul Karim telah secara lengkap mengatur semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup dan kehidupan ini. Nggak ada yang terlewat. Oleh karena itulah, maka tak ada satupun masalah kecuali dalam Al-Quran, tak ada satupun penyimpangan kecuali dalam Al-Quran ada jawaban, bantahan, dan solusinya. Umpamanya, ada orang yang mengklaim adanya Nabi baru, Rasul baru. Bacakan kepada dia Al-Quran surah Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Tapi beliau itu Rasul sekaligus Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi setelah aku. Tidak ada lagi Rasul setelah aku. Ketika menjelaskan ayat ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyah. Sesungguhnya tugas kerasulan, tugas kenabian benar-benar telah terputus. Nggak ada lagi nabi lain setelah aku dan tidak adalah rasul setelah aku. Ketika muncul kelak Dajjal, bacakan surah Al-Kahfi minimal 10 ayat yang pertama. Syukur-syukur kalau semuanya. Ketika berhadapan dengan kaum Mu'attilah dan Musyabbihah,
Mu'attilah itu orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah baik sebagian atau seluruhnya. Musyabbiha itu orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka menyatakan Allah mendengar seperti mendengarnya makhluk. Allah istiwa seperti istiwanya makhluk. Itu musyabbiha. Bacakan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi hakikat dan kaifiat mendengarnya berbeda. Allah melihat, manusia melihat, tapi melihatnya berbeda. Allah istiwa, manusia atau makhluk istiwa, tapi istiwanya jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi wahwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, menunjukkan Allah menetapkan banyak sifat untuk dirinya. Di antaranya mendengar dan melihat. Demikian juga ketika berhadapan dengan orang yang menolak takdir hanya dengan akal. Akalnya yang berjalan, tapi akalnya itu bukan, dia menyebut akal sehat, akal sakit. Kalau segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, untuk apa kita berencana, berusaha, berdoa, kan gitu akalnya ya. Dia tidak menemukan keterkaitan antara takdir dengan doa, dengan usaha, dengan rencana. Enggak menemukan karena keterbatasan akalnya. Tapi ketika para ulama menjelaskan keterkaitan takdir dengan doa, dengan ikhtiar, dengan usaha, jelas terkait banget. Kita kan sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka kepada kaum Qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir baik sebagian atau seluruhnya. Allah menyatakan, "May yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala sirati mustaqim." Siapa orang yang Allah kehendaki untuk sesat, Allah akan sesatkan dia. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk lurus, Allah jadikan dia di atas siratal mustaqim. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir-takdirnya. Ada lagi Jabriyah, lawan dari Qadariyah. Mereka mengimani kepada takdir, tapi mengingkari dua hal. Mengingkari adanya ikhtiar manusia dan adanya keinginan. Kata mereka, kata Jabriyah, manusia terhadap takdir seperti kapas yang ditiup angin. Kapas itu melayang ke arah barat, bukan karena kehendak dia, bukan karena ikhtiar dia, tapi karena dibawa aja oleh angin. Angin ke barat, dia terbang ke barat. Angin ke timur, dia terbang ke timur. Terbangnya dia ke barat, ke timur bukan usahanya, bukan kehendaknya. Sama dengan matahari bersinar terus. Matahari bersinar itu bukan kehendak dia dan bukan ikhtiar dia. Tapi begitulah ketetapan Allah untuk matahari. Nah, kita terhadap takdir pun begitu. Kita hanya menjalani, nggak ada ikhtiar, nggak perlu usaha, dan tidak ada keinginan. Itu Jabriyah. Dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan. Faminkum mayyuridu dunya, faminhum mayyuridu dunya, wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Siapa di antara kalian yang ingin begini-begini, maka hendaklah begini-begini. Itu menunjukkan ayat tuh manusia punya keinginan. Realita yang kita rasakan, kita punya keinginan, punya. Manusia punya kemampuan, ya punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Menunjukkan manusia punya kemampuan, punya power. Dan realita yang kita rasakan juga punya. Kita punya kemampuan.
punya keinginan, punya kemampuan. Dan kita bisa membedakan mana amalan kita yang didasarkan pada keinginan dan ikhtiar, mana yang tidak berdasarkan keinginan dan tidak merupakan ikhtiar kita. Contoh. Kita berjalan, kita bicara, kita makan, kita tidur. Itu karena kita ingin dan kita mampu melakukan. Itu ikhtiar kita. Kita makan ikhtiar kita minum ikhtiar kita dan seterusnya. Sekarang ada perbuatan kita bukan keinginan kita, bukan ikhtiar kita. Contoh. Kita naik ke atas genteng musim hujan ada bocor. Ketika di atas kepleset lalu kita menggelinding. Sampai bluk jatuh ke tanah. Menggelinding itu amalan kita. Apakah kita menggelindingnya karena keinginan kita? Bukan. Inginnya tidak menggelinding. Apakah karena ikhtiar kita menggelinding? Bukan. Inginnya mah. Kita berusaha untuk tidak menggelinding, tidak jatuh. Mencari apa? Pegangan atau pijakan gitu ya. Tapi enggak ada, akhirnya kita menggelinding, bluk jatuh. Itu bukan keinginan kita, bukan ikhtiar kita. Kita sedang batuk. Terus batuk, terus menerus, sakit batuk ya. Apakah batuk kita sesuai karena keinginan kita dan karena ikhtiar kita? Bukan. Inginnya tidak batuk. Udah capek, sakit tenggorokan ya. Ada yang pernah batuk di sini berhari-hari. Lagi tidur juga batuk, tersiksa kita. Batuk ketika sakit batuk itu amalan kita. Tapi amalan itu bukan karena keinginan kita, bukan karena ikhtiar kita. Maka batuknya kita, kalau toh mengganggu orang lain tidak berdosa dan bukan keinginan kita. Dan seterusnya, kita bisa membedakan kan, mana amalan yang kita lakukan karena keinginan dan karena ikhtiar, mana yang bukan. Ya. Maka ayat-ayat yang tadi membantah Jabriyah. Ada orang Allah gak mungkin terlihat di surga. Bacakan ayat. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di akhirat nanti ada wajah-wajah yang bersumringah. Karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat lain kecuali beberapa sahabat. 3 atau 4 sahabat yang tidak kafir. Bacakan Al-Quran. Baik dalam surah umpamai At-Taubah 40. Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika 2 orang bersembunyi di gua. Namanya Gua Thur, Nabi SAW dan Abu Bakar. Ketika Nabi berkata ke sahabatnya Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Ayat ini menunjukkan Abu Bakar itu sahabat Nabi SAW. Bacakan Al-Quran surah At-Taubah. Ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai dalamnya. Allah memberikan persaksian para sahabat itu ahli surga. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyimpang akidahnya, keyakinannya, ataupun pemahamannya. Inilah poin yang keempat yang menjelaskan, poin yang ketiga, yang menjelaskan bahwa
Agama ini sudah sempurna mencukupi seluruh kebutuhan manusia dan bisa menjadi jawaban atas seluruh penyimpangan yang terjadi di kalangan manusia. Ya. Ikhwati fillah, sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita teruskan. Untuk sementara kita cukupkan sore hari ini sampai di sini. Selanjutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV kepada Al-Akh Al-Fadil Ari di studio radio Roja Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan telah masuk, akan kami bacakan. Dari Pak Agus di Tanjung Priuk yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Afan izin bertanya. Untuk orang-orang Islam tapi mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, apakah mereka bisa termasuk atau digolongkan dalam istilah murtad? Silahkan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Orang Islam mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apakah dia murtad? Tergantung. Kalau yang mereka ingkari adalah ayatnya dengan menyatakan ayat ini enggak benar, dia kufur kepada ayat, menganggap salah kepada ayat Allah. Ayat Allah sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan. Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dalam ayat lain, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. وَتَمَّتْ kalimatur rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Jadi ucapan yang paling benar ucapan Allah. Perkataan yang paling benar perkataan Allah. Itu Al-Quran. Maka siapa orang yang mengatakan ayat ini enggak benar lalu saya tolak, dia kufur. Ya, murtad? Iya, murtad. Dia ragu terhadap kebenaran Allah. Kebenaran ayat Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran enggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Allah menantang kepada orang-orang kafir. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian merasa ragu terhadap kebenaran dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kebenaran Al-Quran, ragu nih. Apalagi yakin, oh ini salah gitu ya. Yakin salahnya, bukan hanya ragu. Coba datangkan buat satu ayat yang serupa, ajak tuh pembantu-pembantu kamu, pendukung-pendukung kamu selain Allah. Kalau kamu benar, kalau kamu tidak mampu dan tidak akan mampu, takutlah kamu kepada neraka, ya. Jadi orang tersebut kalau meragukan kebenaran dari Al-Quran lalu diingkari, dia kufur. Dia murtad. Kalau tadinya dia muslim. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia tidak mengingkari ayatnya. Ini ayat ini benar dari Allah. Tapi ada tapinya. Dia takwil maknanya kepada makna lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Takwil itu maknanya taghyirul makna.
minal ma'na as-sahih alladhi yadullu alaihi al-lafz ila ma'nan akhar la yadullu alaihi al-lafz. Ta'wil itu merubah makna dari makna yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh lafaz itu kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Itu ta'wil. Karena isinya ayat ini nggak sesuai dengan harapannya, dengan hawa nafsunya. Menolak ayat ini nggak mungkin, ini bisa kufur. Dia akui ini ayat. Tapi maknanya itu tidak seperti yang tersurat, kata dia. Lalu dia mentakwil maknanya kepada makna lain. Akhirnya dia keliru menyimpang. Maka orang ini tidak kufur karena masih meyakini itu ayat Allah. Tapi orang ini terjerumus ke dalam syubhat, ke dalam penyimpangan, ke dalam kekeliruan yang tak mustahil kelirunya di bidang akidah. Contohnya umpamanya mentakwil ayat-ayat Allah. Allah punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Lalu tangan itu ditakwil dengan makna kekuasaan. Akhirnya ketika semua ayat yang berkaitan dengan tangan pas diartikan kekuasaan nggak nyambung. Kalau yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, ya bisa diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Tapi bagaimana dengan bal yadahu yabsutatan, kedua tangan Allah itu terbuka. Orang Yahudi bilang inna yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, kata Yahudi. Oleh Allah dibantah, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Lalu diartikan kekuasaan Allah terbentang. Apa maksudnya? Nggak nyambung. Oleh karena itulah, maka takwil ini membuat dua hal kekeliruan. Pertama adalah menolak sifat-sifat Allah. Allah nggak punya tangan. Karena tangan di sana maksudnya kekuasaan. Keduanya bisa membatasi kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan mengakibatkan Allah itu kurang agung pada dirinya. Seperti dan yang ketiga dia terjerumus ke dalam penyerupaan dengan makhluk. Dia menolak Allah punya tangan hanya karena dianggap serupa dengan makhluk. Coba balikan. Kalau Allah nggak punya tangan, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya tangan? Banyak. Lebih hina daripada yang punya tangan. Ya. Oh Allah nggak punya tangan. Kalau punya tangan serupa dengan makhluk. Pada Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak ada serupa dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya tangan, apa nggak serupa dengan makhluk? Ya serupa dengan makhluk lain yang nggak bertangan, lebih hina malah. Bukan begitu cara memahami sifat Allah. Tetapkan seperti yang Allah tetapkan, Allah punya tangan, tapi laisa kamitslihi syai'un, tangan Allah nggak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Makhluk dengan makhluk aja tangannya berbeda. Kita punya tangan, belalang juga punya tangan, serupa nggak? Nggak serupa. Apanya? Semuanya, bentuknya, fungsinya, ukurannya, warnanya, bahannya beda. Tangan kita dengan tangan belalang. Kalau dengan tangan monyet mirip-miripnya. Tapi nggak sama juga. Tapi cobalah dengan tangan yang lainnya. Bajing, apa bajing teh? Bajing luncat, apa? Apa? Tupai, punya tangan? Punya. Sama dengan kita, beda. Apanya? Semuanya, bahannya, fungsinya. Kita mah tangannya bisa mukul, bisa megang, bisa nyubit, bisa menggelitik gitu ya. Bisa nyolok. Tupai nggak bisa tuh. Kita punya kaki. Binatang juga punya kaki. Kaki kita sama dengan binatang, dengan umpamanya kaki ayam. Beda, apanya? Semuanya, bahannya, fungsinya, macam-macam, ya.
berbeda. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan Khaliq, dengan Allah. Maka wajib kita yakini Allah punya tangan. Karena Allah menjelaskan demikian, wajib kita yakini tak ada yang menyerupai tangan Allah dari kalangan makhluknya. Begitu juga dengan mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Beda cara mendengarnya. Kita dengan binatang aja beda cara mendengarnya. Apalagi dengan Allah, ya. Allah Azza wa Jalla melihat, kita melihat, beda melihat. Allah istiwa di atas arsy, makhluk juga istiwa, beda istiwanya. Allah tertawa, makhluk tertawa, beda tertawanya. Allah tertawa, iya, dalam hadis dikatakan yadhakullahu an rajulaini muslimain. Allah tertawa terhadap dua orang makhluk, dua orang hamba. Satu kafir, satu muslim. Perang, saling bunuh, yang muslim terbunuh, lalu dia masuk ke dalam surga. Si kafir kemudian dapat hidayah, masuk Islam, perang lagi, terbunuh lagi, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Hadis yang menyatakan Allah tertawa. Bagaimana tertawa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah merasa punya rasa malu, sifat malu. Kita juga punya sifat malu. Berbeda malunya, ya. Tapi wajib kita meyakini Allah malu karena diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih dan seterusnya. Begitulah cara untuk memahami sifat Allah. Jadi mengingkari ayat Allah ada dua jenis. Pertama, mengingkari nasnya, ayat Al-Qur'annya, diragukan kebenarannya atau dianggap salah, orangnya bisa kufur. Kedua, ayatnya dianggap benar, ini wahyu dari Allah, tapi maknanya dia belokkan sesuai dengan kebodohannya. Orang ini masih muslim, tapi muslim yang menyimpang pemahamannya karena menyimpang cara memahami ayat yang diturunkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas nasihat dan bimbingannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk penanya khususnya dan kita semuanya di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya dari Abu Gailan di Cihampelas, Bandung Barat, mohon maaf. Barakallahu fikum Ustaz, apakah ikhtiar itu berpengaruh terhadap hasil? Jika iya, apakah kita bisa mengubah suatu takdir? Silakan Ustaz. Ini kurang jelas. Apakah ikhtiar itu berpengaruh terhadap suatu hasil? Jika iya, apakah bisa mengubah takdir? Silakan Ustaz. Baik. Kita diperintahkan untuk ikhtiar. Kita juga diperintahkan untuk berdoa, dan doa termasuk salah satu jenis ikhtiar. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari rizki Allah, karunia Allah. Allah juga menyuruh kita berdoa. Ya, apakah ikhtiar dan doa bisa merubah takdir dan berpengaruh enggak? Taib, barakallahu fiik. Ketika kita menjelaskan masalah takdir, kita sudah terangkan. Tidaklah Allah takdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Seperti kalau Allah mau mentakdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan orang itu menikah. Dan Allah takdirkan orang itu tidak mandul. Makanya punya anak. Mustahil Allah mentakdirkan seseorang punya anak tapi tidak mentakdirkan menikah. Enggak mungkin. Kalau Allah mau mentakdirkan seseorang itu kenyang, pasti Allah takdirkan dia apa? Makan. Enggak mungkin ada orang 3 hari, 3 malam tidak makan, kenyang terus. Dan memang saya mah takdirnya begini. Gak mungkin. Jadi setiap
takdir yang Allah tetapkan disertai dengan takdir dari penyebab dari takdir tersebut. Ya. Demikian juga kalau Allah mentakdirkan seorang kelak ke surga. Pasti ketika di dunia Allah takdirkan dia beriman dan beramal soleh. Mustahil kalau orang ditakdirkan ke surga di dunia itu kafir, jahat, zalim, mati dalam keadaan demikian. Karena takdirnya ke surga. Gak mungkin, tidak adil itu ya. Jadi takdir yang Allah tetapkan disertai dengan mentakdirkan sebab-sebabnya. Nah, salah satu di antara sebab teraihnya suatu atau terjadinya suatu takdir bagi seorang adalah ikhtiar dan doa. Umpamanya seseorang malas, bodoh, lalu miskin. Lalu suatu saat orang itu belajar dan berusaha, lalu berubah menjadi pintar. Kemudian berhasil dengan usahanya, disertai dengan berdoa, akhirnya dia kaya raya. Apakah dia merubah takdir? Tidak. Itulah takdir dia. Awalnya dia oleh Allah ditakdirkan malas, tidak bekerja, tidak ikhtiar, tidak berusaha, tidak belajar, tidak berdoa. Maka Allah takdirkan dia miskin karena semua itu penyebab dari kemiskinannya. Kalau seorang ditakdirkan miskin, Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Lalu Allah kasih hidayah. Lalu Allah takdirkan dia belajar, kasih semangat hidayah untuk belajar. Dikasih keinginan untuk bekerja. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Termasuk keinginan belajar, keinginan bekerja, keinginan beraktivitas itu Allah yang kasih. Allah kasih dia semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja, kasih hidayah untuk berdoa. Lalu Allah bukakan jalan-jalan yang mudah bagi dia. Akhirnya setelah belajar dia faham, dia mengerti, dia berilmu. Setelah bekerja, berusaha, terbuka jalan-jalan. Akhirnya teraihlah apa yang dia inginkan. Berubahlah dia menjadi orang yang kaya. Dia tidak merubah takdir, tapi itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia malas, dia bodoh, dia tidak berdoa, fasik. Lalu Allah takdirkan dia diberi hidayah, lalu semangat belajar, semangat bekerja, semangat dan tulus dalam berdoa. Allah mudahkan jalan-jalannya, akhirnya meraih rezeki yang banyak, kemudian berubahlah nasibnya. Itulah takdir dia. Jadi ikhtiar dan doa termasuk bagian dari yang Allah takdirkan untuk manusia. Wallahu a'lam bissawab, ya. Silakan lagi. Yang bisa menghubungi nomor kami di 0218236543, silahkan. Halo? Penelpon? Kami akan coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Ibu dikecilkan volume televisinya. Sudah? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Pak, saya mau bertanya. Kan misalnya ada seseorang, dia mengikuti satu sekte Pak. Sektenya itu sekte yang pergi 4 bulan berturut-turut ke masjid. Baik. Ke masjid. Ya. Nah, seseorang ini, si Ikhwan ini ke masjid 4 bulan berturut-turut, nggak pulang-pulang, meninggalkan keluarganya. Karena menurut pemahaman beliau, kalau udah 4 bulan atau 40 hari pergi atau 3 hari dalam satu pekan,
atau yang lebih tinggi 4 bulan dalam satu sumber hidup atau berulang-ulang, itu mungkin ada derajat-derajatnya menurut beliau gitu ya. Ya. Sampai beliau mempunyai anak sakitnya itu parah, mengarah ke tumor, sampai beliau tidak menengok anaknya tersebut. Dia serahkan kepada istrinya, dia serahkan kepada keluarga untuk mengurus anak tersebut. Sedangkan beliau fokus beribadah di masjid 4 bulan, tapi tanpa harus tahu di mana keberadaan beliau. Ya. Tidak boleh tahu beliau tinggal di mana, di masjid mana. Itu dia kan di masjid itu kan niatnya ibadah. Ya. Niatnya untuk sholat, ngaji, atau labul ilmi di masjid. Tapi sementara dia ada anak sakit, ya sakitnya itu parah, jadi nggak dia tengokin gitu Pak. Itu yang seperti ini tuh termasuk apa itu Pak? Boleh diberitahu? Maksudnya hal ini apakah ada contohnya dari Rasulullah atau tidak, atau tidak dibenarkan atau tidak cara beragama seperti ini gitu ya Bu ya? Iya. Ya. Silakan Ustaz. Wassalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Tangerang, barakallahu fiik. Apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, termasuk salah satu contoh orang yang keliru di dalam beragama, dalam memahami nas. Dia tidak berdasarkan Quran atau hadis yang sahih. Ayat mana yang dijadikan sebagai dalil dari perbuatannya itu, atau hadis mana? Saya pernah ngobrol dengan salah satu tokoh orang seperti ini. Ketika dia mengajak, saya bilang saya ingin tahu dalilnya apa. Keluar 3 hari dalam sebulan, berarti 10% ya. Atau 40 hari dalam setahun. Itu juga sama, sekitar 10%. Setahun kan 360 hari. 10%-nya 36 hari digenapkan jadi 40 hari. Mana dalilnya? Dia menjawab, Umar pernah menjelaskan kalau kamu mengamalkan 10% dari agamamu, kamu masuk surga. Itu dalilnya. Saya tanya, itu hadis riwayat siapa, dalam kitab apa? Enggak tahu dia. Itu perkataan Umar, bukan perkataan Nabi SAW. Itu yang pertama. Dan dia enggak tahu. Karena orang seperti itu enggak peduli apakah hadis yang dijadikan pegangan itu sahih atau tidak. Atau bahkan maudhu, dia enggak peduli. Kalau kita sangat peduli. Karena hadis ini sumber agama. Kalau bukan dari Nabi, enggak boleh kita jadikan sandaran. Kedua, andai perkataan Umar tadi benar, 10% dari agama. Kalian menerapkannya 10% dari waktu hidup. 3 hari dari sebulan kan waktu ya. 40 hari dari setahun itu juga waktu. Kalau mau konsisten, 10% dari agama itu sholat yang 5 waktu sehari jadi 1 waktu. Saum Ramadan sebulan 30 hari jadi 3 hari gitu kan. Itu kalau mau konsisten, ini mah dari waktu ya. Oleh karena itu antara dalil dengan penerapan nggak nyambung. Apalagi dalilnya tidak valid. Bertolak belakang dengan ayat. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Jangan hanya 10%, 50%. Totalitas, itu perintah ayat. Ya, itu yang pertama. Keliru. Yang kedua, dia mengabaikan banyak kewajiban. Dakwah ini sunnah atau fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Dan itu pun yang melaksanakannya harus ahlinya, harus orang-orang yang berilmu. Ini orang bodoh juga keluar. Yang baca Quran yang nggak benar juga keluar untuk dakwah. Ya. Terus mengabaikan kewajiban anak dan istri. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Kafa bil mar'i ithman idza dayya'a mayya'u. Cukuplah seorang itu berdosa besar kalau dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya, anaknya, tanggung jawab dia untuk dinafkahi.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri dan anaknya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Lebih fisik, lebih mental, maka dan juga karena kewajiban memberi nafkah. Ini nas ayat. Dan kelak ini akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kok istrinya, anaknya diabaikan? Padahal Allah perintahkan. Ya, tapi diabaikan. Padahal itu tanggung jawabnya. Itu akan ditanya loh. Kalau enggak, dosa kata Nabi SAW. Yang menjadi kewajiban ain, fardu ain, yaitu menafkahi anak dan istri, dia tinggalkan. Yang menjadi fardu kifayah dan sudah dilakukan oleh ahlinya, dan bagi dia hanya sekedar sunnah, dia habiskan waktu dan potensinya di sana. Keliru besar. Apalagi tadi anaknya sakit, tidak diurus, itu enggak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, ya. Kalau dia berkata itu tanggungan Allah, betul Allah menanggung, tapi tanggung jawab dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Ngapain menikahi anak wanita orang lain kalau untuk diabaikan? Ngapain dia punya anak kalau setelah lahir diabaikan? Dianya sendiri enjoy sendiri, ya. Maka yang seperti itu oleh Nabi SAW dikatakan kafa bil mar'i ithman. Orang itu cukuplah berdosa dengan hal itu. Dia kelak akan ditanya pertanggungjawabannya di akhirat tentang istri dan anak-anaknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.